Bersama Han Channel, mari kita mencari hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelajaran SKI. Mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Islam di Mataram. Peta konsepnya adalah 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. 2. Politik dan pemerintahan Kerajaan Mataram. 3. Raja-raja Kerajaan Mataram. 4. Masa kejayaan Kerajaan Mataram. 5. Masa runtuhnya Kerajaan Mataram. Dan yang keenam, peninggalan Kerajaan Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi dan berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dalam sebuah cerita bermula dari keluarga petani. Dikisahkan ketika Ki Ageng Giring sedang menggarap sawahnya di pinggiran Kali Opak. Tiba-tiba sebuah kelapa yang jatuh dan terdengar suara, "Barang siapa meminum air kelapa ini, maka ia dan keturunannya akan berkuasa di tanah Jawa." Mendengar suara demikian, Ki Ageng Giring lalu membawa kelapa itu pulang, tapi tidak langsung meminumnya sebab ia sedang tirakat berpuasa. Sampainya di rumah, Ki Ageng Giring meletakkan kelapa di meja. Beberapa saat sahabatnya datang yang bernama Ki Gede Pamanahan. Melihat ada kelapa muda yang tergeletak di atas meja, Ki Ageng Gede Pamanahan yang sedang kehausan pun meminumnya sampai habis. Pada saat tetesan terakhir lalu Ki Ageng Gede datang dan melihat bahwa kelapa muda tersebut telah dihabiskan oleh sahabatnya. Melihat hal itu, Ki Ageng Giring merasa menyesal dan kecewa. Ia pun meminta kepada Ki Gede Pamanahan agar suatu saat keturunannya yang ketujuhlah yang menguasai tanah Jawa. Dalam versi yang lain, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Dalam salah satu versinya disebutkan bahwa pada saat Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya langsung dipindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Panangsang dari Kadipaten Jipang, Panolan, yang kemudian berada di sekitar daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah. Setelah berhasil menaklukkan Arya Panangsang, Ki Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Panangsang, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pamanahan mendapatkan wilayah tanah di hutan Mentawak, di tenggara kota Yogyakarta dan di selatan Bandara Adi Sucipto. Dan Ki Ageng Penjawi mendapatkan wilayah tanah di Pati. Ki Ageng Pamanahan berhasil menjadikan tanah Mentawak sebuah desa yang makmur, kemudian menjadi kerajaan yang bersaing dengan Kerajaan Pajang yang menjadi atasannya. Pada tahun 1575 Masehi, Pamanahan meninggal dan digantikan oleh putranya Danang Sutawijaya atau Raden Ngabehi Loring Pasar. Sutawijaya kemudian berhasil memberontak pada Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal tahun 1586 Masehi, Pangeran Benowo naik tahta menggantikan Hadiwijaya. Benowo tidak mampu mengatasi gerakan yang dilakukan oleh para bupati yang berada pada pesisir pantai. Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaannya kepada Sutawijaya. Sejak itu, maka berdirilah Kerajaan Mataram dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya dengan gelar Panembahan Senopati. Yang kedua, kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Islam Mataram. Dalam menjalankan pemerintahannya, Panembahan Senopati selaku Raja Mataram menghadapi banyak rintangan. di mana para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak,
Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk kepada Pajang masih terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Pada saat Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerah-daerah pesisir pantai Surabaya, Adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo untuk menghadapi Mataram. Sayangnya, Ponorogo dan Madiun justru dapat dikuasai oleh Mataram. Tidak berselang lama, Pasuruan, Kediri, dan akhirnya Surabaya juga berhasil direbut. Dalam waktu yang cukup singkat, Mataram berhasil merebut semua wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Mas Jolang, Kerajaan Mataram semakin diperluas dengan pengadaan kedudukan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Pada tahun 1613 Masehi, Mas Jolang wafat di desa Kerapyak, kemudian dimakamkan di Pasar Gede dan diberi gelar Pangeran Seda ing Kerapyak. Yang menggantikannya adalah Mas Martapura. Namun karena kesehatan Mas Martapura sering sakit-sakitan, ia turun dari takhta dan digantikan oleh Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdurrahman. Mas Rangsang adalah raja pertama di Mataram yang menggunakan gelar Sultan, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya. Selain menjabat sebagai seorang raja, Sultan Agung sangat tertarik dengan filsafat, kesusastraan, dan seni. Ia pun kemudian menulis buku filsafat yang berjudul Sastro Gending. Pada masanya, Kerajaan Mataram sudah 2 kali melakukan penyerangan ke Batavia tahun 1628 Masehi dan 1629 Masehi, namun gagal. Alasan penyerangan itu adalah karena Sultan Agung memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda yang berada di Batavia. Dengan demikian, beliau adalah salah satu penguasa yang secara besar-besaran memerangi VOC yang telah menguasai Batavia. Setelah gagal, Sultan Agung kemudian memperketat penjagaan di daerah perbatasan-perbatasan yang dekat dengan Batavia agar pihak Belanda sulit untuk menembus daerah Mataram. Raja-raja Kerajaan Islam Mataram: 1. Ki Ageng Pamanahan, 2. Panembahan Senopati, 3. Raden Mas Jolang, 4. Raden Mas Rangsang, 5. Amengkurat I, dan 6. Amengkurat II. 1. Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan raja sekaligus pendiri dari Kerajaan Mataram Islam dari Desa Mataram pada tahun 1556 Masehi. Desa Mataram itulah yang menjadi wilayah Kerajaan Mataram pertama yang dipimpin oleh anaknya bernama Sutawijaya. Desa ini awalnya berupa hutan lebat yang kemudian dipangkas oleh penduduk sekitar dan kemudian diberi nama Alas Mentawak. Kemudian Ki Ageng Pamanahan menjadikan tanah tersebut sebagai sebuah desa yang disebut Mataram. Ki Ageng Pamanahan wafat di tahun 1584 serta dimakamkan di Kota Gede atau sekarang disebut dengan Yogyakarta. 2. Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan di tahun 1584, kekuasaan jatuh kepada putranya yang bernama Sutawijaya. Beliau adalah menantu sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Pada awalnya, Sutawijaya merupakan senopati dari Kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, ia memiliki gelar Panembahan Senopati, sebab masih dianggap sebagai senopati utama dari Pajang di bawah Sultan Pajang. Kerajaan Mataram Islam mulai bangkit kembali di bawah pemerintahan Panembahan Senopati, bahkan mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya.
Namun pada tahun 1523 Masehi, Panembahan Senopati wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang. 3. Raden Mas Jolang. Panembahan Anyakrawati atau yang lebih dikenal dengan Raden Mas Jolang merupakan putra dari Panembahan Senopati bersama putri Ki Ageng Panjawi sang penguasa Pati. Raden Mas Jolang adalah pewaris kedua dari kerajaan Mataram Islam. Ia memimpin kerajaan dari tahun 1606 Masehi hingga 1613 Masehi atau selama 12 tahun. Pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang banyak terjadi peperangan yang tak dapat dielakkan. Peperangan disebabkan adanya penaklukan wilayah dan juga mempertahankan wilayah kerajaan. Raden Mas Jolang wafat tahun 1613 di desa Krapyak, lalu kemudian dimakamkan di bawah makam ayahnya di daerah makam Pasar Gede. 4. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang merupakan raja ketiga dari kerajaan Mataram Islam, serta merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Raden Mas Rangsang memerintah sejak tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di masa kekuasaannya, kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan sebab mampu menguasai hampir seluruh wilayah tanah Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Beliau memiliki gelar Sultan Agung Senopati Ingalaga Ngabdurrahman. Selain menaklukkan tanah Jawa, Sultan Agung juga mampu mengalahkan VOC yang hendak merebut Jawa dan Batavia. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, kerajaan Mataram Islam berkembang menjadi suatu kerajaan agraris, dan pada akhirnya Sultan Ageng wafat di tahun 1645 Masehi serta dimakamkan di Imogiri. 5. Amengkurat I. Amengkurat I atau Sultan Amengkurat merupakan putra dari Sultan Ageng. Beliau memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Pleret tahun 1647. Amengkurat I memerintah dari tahun 1638 sampai 1647, dan di masa pemerintahannya kerajaan mengalami perpecahan. Ini diakibatkan karena Sultan Amengkurat I menjadi teman dari pihak VOC. Sultan Amengkurat I wafat pada tanggal 10 Juli 1677, dimakamkan di Tegalwangi, Tegal. Sebelum ia meninggal, ia sempat mengutus Sunan Mataram atau Amengkurat II untuk dijadikan penerusnya. Yang keenam adalah Amengkurat II. Raden Mas Rahmat atau Amengkurat II merupakan raja sekaligus pendiri dari Kesultanan Kartasura. Kasunanan Kartasurya sendiri merupakan lanjutan dari kerajaan Mataram Islam. Amengkurat II memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Amengkurat II merupakan raja pertama yang mengenakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas. Oleh sebab itu, masyarakat Mataram menyebutnya sebagai Sunan Amral atau Admiral. Yang keempat adalah masa kejayaan kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 hingga 1646. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan kerajaan mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada saat itu, wilayah Batavia dikuasai oleh pihak VOC Belanda, sehingga kekuatan militer kerajaan Mataram membesar karena memiliki rasa anti-kolonialisme. Dan pada tahun 1628 dan 1629, kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia. Menurut pendapat dari Muyanto, seperti yang telah dikutip oleh Purwadi tahun 2007, Sultan Ageng memakai konsep politik keagung binataran yang memiliki arti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak bersaingi, serta tidak terbagi-bagi. Selanjutnya adalah runtuhnya kerajaan Mataram Islam.
Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Syailendra terhadap Jawa terus-menerus berlanjut hingga Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Empu Sendok memulai periode pemerintahannya di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerangnya. Pertempuran tak dapat dielakkan dan terjadi di daerah Anjuk Ladang yang sekarang dikenal dengan Nganjuk, Jawa Timur. Dan kemudian pertempuran tersebut dimenangkan oleh pihak Empu Sendok. Faktor-faktor runtuhnya Kerajaan Mataram: 1. Perang saudara. 2. Konflik antar elit. 3. Pemberontakan dari kalangan istana. 4. Terpecahnya kerajaan menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang tertuang di perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga oleh pihak VOC Belanda. 5. Tidak ada tokoh pengganti yang mumpuni. 6. Raja pengganti selalu bertindak sewenang-wenang dan kejam. 7. Terjadinya perang geger Pacina yang merembet ke Kartasura. 6. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Berikut peninggalannya: 1. Sastra Gending karya Sultan Agung. 2. Tahun Saka. 3. Kerajinan perak. 4. Kalang obong, yaitu tradisi kematian orang Kalang dengan cara membakar beberapa peninggalan orang yang telah meninggal. 5. Kue kipo adalah makanan khas masyarakat Kota Gede. Makanan ini konon katanya telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Enam, Pertapaan Kembang Lampir, tempat Ki Ageng Pemanahan bertapa untuk mendapatkan wahyu Kerajaan Mataram Islam. 7. Segara Wana dan Subrata yaitu meriam-meriam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjiannya dengan Kerajaan Mataram saat masa kepemimpinan Sultan Agung. 8. Puing-puing candi Hindu dan Buddha yang terdapat di aliran Sungai Opak dan juga aliran Sungai Progo. 9. Batu datar yang terletak di Lipura, lokasinya tak jauh di barat daya kota Yogyakarta. 10. Pakaian Kiai Kundil atau lebih dikenal sebagai Kiai Antakusuma. Yang ke-11, Masjid Agung Negara yang dibangun pada tahun 1763 oleh PB3. Yang 12, Masjid Jami Pakuncen yang didirikan oleh Sunan Amangkurat I. 13. Gapura Makam Kota Gede yang merupakan perpaduan antara corak Hindu dan Islam. 14. Masjid yang berada di Makam Kota Gede. 15. Bangsal Duda. 16. Rumah Kalang. 17. Makam dari Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri. 18. Gerbang Makam Kota Gede. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan Kerajaan Mataram telah selesai. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.